Shalom, rekan-rekan pemuda dan remaja, selamat bertemu kembali di ibadah kita pada hari ini, di ibadah pemuda. Nah, untuk memulai kegiatan peribadahan kita akan menyanyi pujian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita memulainya dengan doa. Allah Bapa kami yang baik, yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda dan remaja, marilah kita angkat lagi satu pujian kita yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita menghadap kepada Tuhan, kita berdoa syukur dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami dari hari lepas hari Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kiranya dengan kasih kemurahan Tuhan, Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ini Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam kasih dan naungan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, rekan-rekan saudaraku, pemuda dan remaja, sebelum kita mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian kita yang berjudul Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita membacakan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur Tuhan, Allah kami yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu ini dan berikanlah pengetahuan kepada hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu bekerja sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang sudah kita bacakan tadi ada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu mengenai percaya dan sabar akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa surat ini merupakan surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Dan peristiwa yang terjadi pada masa itu adalah di mana bangsa Yehuda yang sedang ditawan di daerah Babel. Tuhan menawan bangsa Yehuda di daerah Babel itu selama 70 tahun. Tujuan utama Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel selama 70 tahun itu yaitu supaya mereka mau kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan kembali di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana jika sebuah bangsa ditawan, maka mereka akan merasa tertekan dan mengalami masa sulit. Tetapi Tuhan sedang mencobai bangsa Yehuda dan memberikan kepada mereka supaya mereka bertahan. Kiriman surat Nabi Yeremia di atas merupakan bentuk pertolongan Tuhan yang terjadi kepada bangsa Yehuda agar mereka bangkit kembali dan mempunyai kekuatan dan pengharapan dari pertolongan Tuhan. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, Tuhan mengetahui akan rancangan hidup orang Yehuda. Dan Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu halnya juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jika ada kegagalan dan masa-masa yang sulit, itu merupakan rancangan Tuhan. Terlebih kepada rekan-rekan pemuda, remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita pernah merasa gagal, pernah merasa kesulitan, banyak permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, janganlah kita menyerah. Janganlah kita pernah berputus asa dengan hal itu. Jangan kita cepat menyerah dalam keadaan yang kita alami. Kita harus ingat bahwa masa depan kita masih panjang dan kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang sudah pasti menyediakan rancangan hidup terbaik bagi kita, yang indah dan besar di balik kegagalan dan penderitaan yang kita hadapi sekarang. Tetaplah berpegang kepada Tuhan, karena seperti yang tertulis dalam ayat yang kita renungkan ini, bahwa Tuhan menyiapkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk itu, kita harus yakin dan percaya
bahwa Tuhan telah menyiapkan rancangan terbaiknya di dalam kehidupan kita, dan kita juga tahu bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik yang melebihi apapun. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah bersabarlah, berdoalah, dan tetap percaya, dan tidak lupa juga menaruh pengharapan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, rekan-rekan sekalian, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami rasakan setiap saat ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengiringi persembahan syukur kita, marilah kita menyanyi dengan judul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, rekan-rekan pemuda remaja, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar hari ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melaksanakan setiap kegiatan dan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan memberkati menuntun langkah-langkah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, rekan-rekan pemuda dan remaja, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.